Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan yang datang dari berbagai daerah saat libur panjang Hari Raya Paskah. Selain menikmati suasana Malioboro, wisatawan berbelanja pernak-pernik khas Jogja untuk oleh-oleh. Ribuan wisatawan memadati kawasan Malioboro untuk menikmati suasana kota Jogja sekaligus berbelanja oleh-oleh. Jajanan bakpia dan beberapa kain batik masih menjadi favorit wisatawan. Sejumlah wisatawan mengaku datang ke Yogyakarta saat libur panjang ini untuk berwisata. Wisatawan juga dapat mengabadikan momen menggunakan baju adat Jawa bersama keluarga di sepanjang jalan Malioboro. Lihat keindahan kota Jogja. Ini sudah berapa hari di Jogja, Bapak? Kita sudah 3 hari. Ini kesannya coba foto dengan adat Jawa ini seperti apa, Pak? Kesannya, Pak? Seperti ini, dengan seperti ini alhamdulillah kroso Jawa tenan. Banyak wisatawan turut menyebabkan kemacetan. Kendaraan pribadi, bus Trans Jogja, dan angkutan tradisional seperti delman menumpuk di sepanjang jalan Malioboro. Dari kota Jogja, daerah istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan wisatawan mulai padati kawasan wisata Puncak di libur panjang akhir pekan. Sejumlah skema rekayasa lalu lintas diterapkan untuk mengurai kemacetan. Pada libur panjang akhir pekan, kawasan wisata Puncak masih menjadi destinasi wisata favorit masyarakat. Kendaraan yang mayoritas merupakan plat B pun memadati lalu lintas. Sejumlah rekayasa lalu lintas seperti sistem satu arah serta ganjil genap diberlakukan untuk mengurai kepadatan lalu lintas. Dari data sementara, sekitar 17.000 kendaraan sudah melalui jalur Gadok menuju kawasan Puncak Bogor sejak Jumat lalu. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggratiskan moda transportasi publik di Jakarta untuk kaum perempuan saat Hari Kartini 21 April 2025 nanti. Bebas tarif seluruh moda transportasi publik juga akan diberikan Pemprov DKI untuk semua jenis kelamin pada 24 April bertepatan dengan Hari Transportasi Nasional. Kabar gembira bagi Anda warga Jakarta dan sekitarnya yang berjenis kelamin perempuan. Pada peringatan Hari Kartini 21 April esok, semua kaum hawa akan bebas menumpangi moda transportasi publik di Jakarta secara gratis alias tanpa dipungut tarif. Selain bus Transjakarta, transportasi publik yang bisa ditumpangi wanita secara gratis adalah MRT dan LRT. Sementara pada Hari Transportasi Nasional 24 April mendatang, Pemprov juga akan kembali menggratiskan moda transportasi massal sekaligus peluncuran trayek baru Trans Jabodetabek rute Blok M Alam Sutra Tangerang. Kami akan menggratiskan seluruh trayek, termasuk MRT, LRT, Transjakarta, bagi siapapun mau laki mau perempuan gratis. Pramono meminta para penumpang agar tertib saat menumpangi moda transportasi publik, baik selama di halte atau stasiun hingga ke dalam rangkaian. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat Katolik memadati Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti Misa Sabtu Vigili, puncak dari rangkaian Pekan Suci menyambut Hari Raya Paskah. Sejak Sabtu sore, ribuan umat Katolik kembali memenuhi kursi yang disediakan di Gereja Katedral Jakarta untuk mengikuti Misa Sabtu Suci. Suasana misa berlangsung hikmat dan tertib. Misa Vigili Paskah diawali dengan upacara cahaya, lilin api dinyalakan dari api yang baru diberkati. Suasana gelap di dalam gereja perlahan berubah terang seiring lilin-lilin umat dinyalakan melambangkan Kristus sebagai terang dunia. Misa Malam Paskah menanti kebangkitan Yesus Kristus tahun ini diwarnai dengan simbolik makam Yesus Kristus yang kosong. Sebuah prosesi dramatik yang menggambarkan kubur kosong, tanda bahwa Kristus telah bangkit. Setelah beberapa tahun terakhir, simbolis pemakaman baru diadakan lagi di Gereja Katedral. Makam yang kosong ini adalah tanda dan simbol dalam kisah kitab suci bahwa Yesus telah bangkit. Jadi jenazahnya tidak lagi ada. Yang bisa dilihat di situ adalah kain dan mahkota duri. Tapi jenazahnya tidak ada.
karena Yesus sudah bangkit. Sementara itu, mengakhiri Pekan Suci, Gereja Katedral menggelar Misa Hari Raya Paskah pada hari Minggu yang terbagi menjadi 4 sesi, pukul 8.30, pukul 11, pukul 15.30, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Wenda Nura dan Bernadi Anyus melaporkan. Kita ke informasi wisata pemirsa dan juga Angel. Ya, ada apa nih, Mega? Ini jika ingin berenang bersama hiu paus atau whale shark, Anda bisa jalan-jalan ke Gorontalo. Ya, tentunya Anda akan mendapat sensasi yang tak terlupakan nih Mega dan juga pemirsa karena bisa berinteraksi langsung bersama hiu paus. Berpelesir ke Provinsi Gorontalo, wisatawan bisa menikmati pemandangan menakjubkan. Ya, tepatnya di Pantai Batubarani. Tak hanya bermain air, Desa Wisata Batubarani mengajak wisatawan untuk berenang dan berinteraksi dengan hiu paus bernama Shirley. Menempuh waktu 30 menit dari pusat kota, wisatawan cukup menyiapkan kocek Rp100.000 hingga Rp350.000 dengan menumpang perahu dari tepi Pantai Batubarani menuju area lebih dalam ke Laut Gorontalo. Shirley, hiu paus yang ramah ini akan menyambut wisatawan. Tak sedikit wisatawan turut menyelam merasakan sensasi berenang bersama Shirley. Dari perahu, wisatawan juga bisa memberi makan hiu paus secara langsung dengan udang kecil yang disediakan. Bak bersama teman, wisatawan dapat berenang bersama Shirley dan menikmati keindahan bawah laut Gorontalo secara langsung, serta menikmati pemandangan bawah laut di atas perahu kaca. Seru banget ya karena pertama kali lihat paus, terus saya pikir itu bakal galak gitu ya. Ternyata ramah, terus agak jinak sih menurut saya. Tentu sangat berkesan ya, karena ini pengalaman pertama kali. Terus juga yang paling berkesannya sebenarnya jarak kita berenang dari pesisir menuju ke hiu paus itu yang sangat dekat. Itu sih yang paling berkesan dan kita bisa langsung nemuin hiu pausnya itu. Berwisata sambil berinteraksi bersama hiu paus dengan keindahan alam Gorontalo yang memukau memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Bagaimana? Anda tertarik? Dari Kabupaten Bone Balango, Gorontalo, Fakih Satrio, Anyus melaporkan. Ya, dari wisata yang menarik-menarik ya seputar pariwisata, kita beralih ke informasi seputar kuliner nih Mega dan juga pemirsa. Kita berkunjung ke Bekasi Mega, karena di situ ada satu tempat nongkrong yang menawarkan beragam kue pancong dengan rasa kekinian. Kamu suka kue pancong nggak? Wah, ini suka, menarik sekali ya. Angel juga pemirsa, dipadu dengan nuansa warung yang modern semakin membuat nyaman waktu nongkrong bersama teman ataupun keluarga. Di antara pemirsa yang suka nongkrong. Nah pemirsa, saya punya rekomendasi atau tempat untuk nongkrong yang bukanya sampai malam. Banyak pilihan makanan, bahkan ramah di kantong loh. Seperti apa tempatnya dan bagaimana suasananya? Yuk kita lihat sama-sama. Tempat nongkrong satu ini jadi primadona warga Bekasi. Menawarkan jajanan khas Sunda, kue pancong. Membuat warung modern ini selalu ramai pengunjung. Memberikan sensasi tersendiri, pancong lumer yang dikreasikan dengan beragam rasa favorit kekinian seperti red velvet ice cream, cheese and cream, Oreo pop cream, dan matcha sprinkle. Pancong bisa dipilih tingkat kematangannya sesuai selera, bisa matang dan setengah matang. Lezatnya. Terima kasih ya. Nah pemirsa, salah satu keunikan dari tempat nongkrong ini adalah ketika saya mau pesan, saya dipanggil langsung pakai toa atau pengeras suara. Udah nggak sabar rasanya untuk mencicipi makanan yang ada di depan saya. Yuk kita cicipin sama-sama. Pancong dipadu dengan kopi susu khasnya semakin menambah kenikmatan sajian andalan ini sambil nongkrong bersama rekan-rekan. Tak hanya itu, nasi telur, bubur, aneka mie instan, dan minuman juga tersedia di sini. Ya pastinya ini warung pancong naik kelas ya, dengan tempat yang nyaman tapi dengan harga kayak warung-warung pancong pada umumnya. Nah, pancong yang kita sediain pun rasanya beda lah.
Menu unggulan kita pastinya pancong. Pancong paling laris kita ada red velvet, pancong red velvet ice cream, dan itu menu signature kita. Empuknya pancong dipadu dengan topping red velvet yang manis dan dinginnya es krim begitu menggoyang lidah. Karena kebetulan ini ketiga kalinya ke sini. Pas pertama kali sih karena tempatnya luas, enak juga, nggak sempit, enak buat nongkrong bareng-bareng. Terus pancongnya juga enak sih. Aku dapat info dari teman aku, katanya di sini tempatnya enak. Ya, jadi aku penasaran makanya aku datang ke sini. Tadi aku pesan red velvet sih, pancong red velvet sama kentang. Gimana rasa makanan di sini? Enak. Iya, aku paling favorit sih yang pancong red velvetnya. Jangan khawatir soal harga, pengunjung cukup siapkan kocek dari Rp5.000 hingga Rp25.000 saja. Dijamin bakal betah nongkrong di tengah suasana semi-industrial ini. Pemirsa, saya udah pesen banyak banget makanan di sini dan salah satu yang paling saya sukai adalah pancong yang rasa red velvet ini. Nah, bagi pemirsa yang cari makanan banyak pilihan, banyak pancongnya dengan rasa yang beraneka ragam, di sini tempatnya. Dari Bekasi, Jawa Barat, Esra Ambarita bersama juru kamera Eri Nugraha, iNews melaporkan. Saya lanjut ya. Ya, kita kembali ke informasi wisata setelah tadi kenyang makan pancong ya. Nah, ini libur panjang, Ancol masih menjadi destinasi favorit masyarakat untuk berlibur bersama dengan keluarga. Nah, bermain pasir di pantai dan menikmati air mancur menari menjadi aktivitas seru yang digemari pengunjung. Kawasan Ancol masih menjadi destinasi favorit bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk menghabiskan waktu libur panjangnya. Dan selain dari Pantai Ancol, ini ada juga air mancur menari yang menjadi favoritnya warga yang ada di sini dan juga pengunjung di sini untuk menghabiskan waktunya. Nah, ini di belakang saya, ini adalah sesi dari air mancur menari yang sedari tadi ini dengan penuh warna, kemudian juga pastinya diiringi dengan musik yang berbeda-beda, kemudian juga pastinya dengan bentuk tarian yang pastinya ini sangat amat indah untuk dilihat. Dan juga di sini banyak sekali pengunjung dari Ancol yang memilih untuk menghabiskan waktunya untuk sekedar berfoto dengan latar belakang air mancur menari, kemudian juga ada yang sekedar menikmati bagaimana air mancur menari ini yang ada di kawasan Ancol. Dan juga yang pastinya untuk pengunjung Ancol yang mau melihat air mancur menari, ini tidak dipungut biaya apapun alias gratis, jadi tinggal langsung saja menuju ke Symphony of the Sea untuk bisa melihat dari air mancur menari yang ada di Ancol. Dan untuk durasinya atau mungkin jam sesinya ini berbeda-beda, namun untuk di setiap harinya dilakukan 2 sesi yang berbeda, di mana pada siang hari di jam 12, kemudian lanjut lagi di sore hari tadi di pukul 5:30 sore, kemudian juga berlanjut di pukul 6:30 malam. Dan pastinya di sini ramai oleh para pengunjung untuk melihat bagaimana air mancur menari yang ada di Ancol. Dari Jakarta, Nora Syafika, Iriansyah Wahyudi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, media sosial dihebohkan dengan aksi premanisme juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar Rp200.000 ke salah seorang sopir kendaraan roda 4. Pelaku bahkan mengancam akan merusak kendaraan milik korban jika tidak diberi uang dengan nominal tersebut. Emang ayah parkir gitu? Ayah 200.000 sak bulan. Parkir berapa tahun 200.000? Ini daerah orang kan tong sok ngatur ya, mana yang asup ke daerah orang. Viral di media sosial, seorang oknum juru parkir mematok tarif parkir sebesar Rp200.000. Dalam video, cukir liar ini bahkan mengancam sang supir. Dengan nada lantang, sang juru parkir memaksa berkali-kali kepada korban untuk memberikan uang Rp200.000. Beruntung, korban sempat merekam aksi premanisme oknum tersebut meskipun sempat menuai ancaman dari pelaku. Usai viral, Pemkot Kota Bandung langsung memburu keberadaan pelaku bersama tim Satgas Anti Premanisme Kota Bandung. Pasalnya sesuai aturan perwal, layanan parkir untuk kendaraan maksimal Rp7.000 untuk kendaraan besar di luar tarif tersebut artinya dilakukan oknum preman yang tidak bertanggung jawab. Itu viral itu kami sedang mencari siapa pelakunya dan di daerah mana. Karena sesuai dengan Perwal nomor 66 tahun 2021 tarif pelayanan parkir itu salah satu contoh misalnya ada parkir itu hanya
200.000 itu dari mana dasar hukumnya dan untuk apa? Yang pertama, yang kedua uangnya mau ini kan kalau dilihat tuh karena kecil kan itu diminta 200.000. Nah itu kalau jukir resmi itu pakai seragam, pakai tanda karcis dan pakai nenteng itu salah satunya, dan itu dipakai dulu baru bayar. Yang prosedur yang jukir resmi atau jukir legal. Pemkot Bandung menghimbau kepada setiap pemilik kendaraan parkir di wilayah Bandung yang dijaga juru parkir resmi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, Anyus melaporkan.